Karena kan sebenarnya kalau secara literatur Jawa itu orang-orang sebelum tanah Jawa ini masih hutan belantara itu dikirimkan sekitar 10.000 orang dari Gujarat, India, Pak. Gitu. Nah, selama perjalanan itu dikarenakan kondisinya sangat luar biasa liarnya, dari 10.000 banyak yang meninggal, akhirnya tinggal cuma berapa ratus gitu, Pak. Akhirnya dikirimin lagi sampai sekitar 3 kali dikirim. Sehingga wajar saja apabila banyak kosakata Indonesia yang mirip dengan India atau India mirip dengan Indonesia. Ya, karena aku lihat banyak banget nih. Banyak kayak A lot of similarity. Iya, a lot of similarity. Pasti waktu baru ke sana kan ini It feels like ini, Pak, coming home. How do you manage your me time, your family time, your work time? How do you manage all that? When I have to work, I just work. Just work. When I need to be with myself, I let myself to be with myself. Jadi tinggal bilang aja sama Dian, saya sendirian dulu ya. I do meditation, gitu. Pada saat harus pengen me time, tapi saat Dian bilang no, you have to become a father and my husband here now. Oke then. Ngalah. Iya. How long is your meditation time? How long? Yeah. Waktu itu saya pernah dari jam 12 malam sampai subuh, Pak. 5 jam. You can do that. Pada saat you meditate, it feels like sebentar. Bukannya kaki pegel. Awal-awal iya, Pak. But when you can manage your energy, my goodness, enak banget. Nggak kerasa ada pegel, nggak kerasa ada sakit. Fresh aja. Gitu. And you can do also sleep meditation. Sleep meditation bisa? Ya. Bukannya ke bawah tidur? Kalau lagi baca-baca terus ke bawah tidur gitu? Enggak. Yoga Nidra namanya. Yoga Nidra itu sebenarnya antara tidur tapi nggak tidur. So your brain is aware, your body sleeps? Enggak juga. Enggak juga. Mereka still awake. Oh ya? Iya. Itu, if you do it regularly, aduh Pak, seger banget badan. Jadi kita tidur tidak akan bergerak sama sekali. Saya pernah waktu itu beberapa bulan selalu sleep meditation, yoga nidra. Itu badan tidur terlentang begini Pak dari malam sampai pagi, tidak bergerak. Gitu. Pagi-pagi tapi badan segar. Saya akhirnya mengurangi melakukan yoga nidra seperti itu setelah istri saya ngambek. Karena katanya kamu tidur kayak gede buang pisang. Saya berasa tidur sama mayat. Oke, artinya dia sudah terganggu. Saya seperti itu, so I have to reduce. Gitu Pak. Itu nggak bisa diganggu. Oke, maksudnya kalau dibangunin ya bisa. Bisa ya. Berarti bukan kita lost ya. Bukan. Oke, that's good. Itu energinya benar-benar wow, luar biasa. Badan lagi capek, kita hanya melakukan yoga nidra saja. 15 sampai 45 menit lah. Itu langsung sudah semacam dikasih power bank, Pak. Di recharge. Later I want to learn that from you. Sure, why not? So kita kembali ke satu pertanyaan yang mungkin are you still active in entertainment? Yes. Sempet waktu itu saya mau berhenti Pak. Jadi saya udah nggak mau jadi produser lagi, saya nggak mau acting lagi. I just want to teach yoga aja. But unfortunately pada saat saya meditasi selalu ada yang bilang ke dalam diri bahwa this is not your time. Belum waktunya. Belum waktunya untuk bisa seperti itu. Kamu harus kembali ke kehidupan kamu. Kamu harus tetap kerja sebagai aktor supaya kamu bisa lebih menginfluence orang untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik, gitu, agar bisa lebih menginspirasi orang, memberikan kesadaran kepada orang apa fungsi dari hidup itu sendiri. Itu what is the purpose of your life. So you're doing everything at the same time, semuanya
entertainment berjalan, yoga juga berjalan. Iya. Ada arah nanti jadi yogi nggak? Kira-kira ada panggilan nggak? Aku sempat ngomong kayak gitu sama Dian. Oh ya, sempat ngomong. Iya. Aku kayak ntar mau jadi ini deh, gitu kan. Hah? Kalau kamu kayak gitu, you detach with everything. Detachment ya. Terus saya gimana? Oke. Oke dan. Ini ada salah satu attachment yang harus saya selesaikan. Ada sebuah karma yang harus saya selesaikan dulu. Mungkin one day. Okay. One day lah. We'll see. We'll see. We never know. It cannot be planned ya. Iya. Itu kan suara hati dan waktu ya. Iya, betul. Udah pernah ke Tibet belum? Ke Tibet belum, itu aku pengen banget ke sana, Pak. Mudah-mudahan suatu hari nanti ya. Ada sebuah panggilan yang Anjas, ayo pulang. Sama waktu kemarin ke India juga gitu kan, pengen ke India kapan waktunya. Iya. And then tiba-tiba, Anjas, pulang. Sudah sampai ke sana, coba diem, duduk di Sungai Gangga pagi-pagi dia, coba bengong gitu doang, Pak. A lot of things in life ya. Iya. Jadi emang saya lihat perjalanan Anjas ini cukup menarik ya. One thing, bagaimana Bro Anjas ini memegang prinsip dalam perjalanan puluhan tahun di dunia entertainment. Kadang kan orang kalau udah masuk dunia entertainment dia lupa dengan pegangan prinsip, gampang dibelok-belokkan gitu. Iya. How do you manage all that? Kalau kita misalnya sampai belok-belok, ya nggak apa-apa juga sih Pak. Tapi jangan kelamaan beloknya. Oke. Gitu. Jadi itu hanya sebagai sebuah variasi kehidupan saja. Belok saja sedikit, nanti lurus lagi, balik lagi gitu. Hidup ini harus fleksibel, tapi bukan berarti terlalu fleksibel. Gitu. You have to be disiplin juga tentunya. Gitu. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, betul. Orang yang dibantu atau yang datang ke Bro ini banyak gak yang do you have jam praktek misalnya atau ya just kalau ngajar yoga itu biasanya setiap hari Senin. Gitu, itu yang sudah fix ada di kelasnya di Instagram saya sudah ada. Tapi kalau yang bisa by appointment sih gitu, kalau misalnya just can you help me gitu, urgent gitu. Kalau selama saya bisa nggak kemana-mana ya sih langsung ya udah datang aja ke sini. Gitu. Atau mau ketemu di mana, I come to you. Gitu. Tapi are you comfortable with these changes? Karena kan menjadi highlight. Makin percaya diri, makin bangga kah, atau ada komentar dari teman-teman Anjas kok lari ke arah sana gitu? Ada yang bilang, ada yang tanya, Anjas lo sekarang pindah agama? Karena the one you're loving is universal kan? Iya, lu sekarang pindah agama ya? Gue selama masih Muslim. Tapi open minded lah. Tapi open minded. Itu ya nggak apa-apa. Ya biaya sesuatu hal yang wajar. Tapi ya comfortable with yourself. Sejauh ini sih alhamdulillah. Ya. Karena kadang kita udah nyaman dengan diri kita kapan jadi nggak nyaman karena dengan omongan orang kan? Iya. Jadi mesti yakin. Masih yakin, betul itu. Kalau aku sih udah super yakin lah. Justru sebenarnya saat ini saya harus banyak belajar Pak. Saya harus banyak belajar lagi sekarang. Belajar apa nih dan about what? Menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Saya harus belajar lagi tingkat digitalisasi hidup yang seperti ini sekarang. Karena kan kemarin saya sempat step back kan. Gitu, keluar dari comfort zone gitu loh. Yang namanya sosial media saya agak-agak kurang-kurangin gitu. Ini semua kalau dulu saya punya setiap ada sosial media baru saya ikut, sekarang saya udah enggak. Gitu, udah satu atau dua saja. So you don't want distraction ya, nggak mau peralihan fokus itu nggak mau. Tapi sekarang kayaknya saya harus belajar supaya saya bisa lebih berbagi lagi sama orang, tapi jangan sampai saya jadi keikut di lingkaran setan itu. Dari ilmu-ilmu semua yang Bro pelajarin kan, macam-macam nih aku lihat ilmunya nih. Nyerempet nggak ke psychic power?
punya naluri untuk six sense-nya kebuka nggak atau nggak menyentuh ke sana? No, sampai karena ini 11-12 loh. This kind meditation atau apa kan? Pada saat kita semakin tingkat kesadaran diri kita semakin meningkat, maka sudah pasti, Pak. Sudah pasti kita akan semakin sensitif terhadap energi yang ada dalam kehidupan ini. Jadi maksudnya you can feel what is right, what is wrong. You can get the sixth sense ya. Naluri itu ada ya? Ada. Oke. Pasti ada. Enlightenment selalu dapat gitu. Nah, ini ada dua hal yang aku pengen tanya. Ini bagus juga buat penonton kita. Di dalam hal intuisi seperti ini, kan ada suara pertama, ada suara kedua. Yang diikutin suara pertama atau suara kedua? Pertama ya. Kalau suara kedua membuat bimbang, you follow the first voice ya. Nah, tapi ada satu teknik lagi, Pak. Terkadang kita harus mengikuti suara kedua. Kenapa? Why? Karena biasanya kita sebagai manusia ini seringkali mati dalam kepenasaran. Oke. Gitu. It means pada saat kita akan timbul sebuah regret pada saat kita tidak menjalankan yang datang gitu. Aduh, kalau gitu gue cobain gini ya, kalau misalnya gini nyesel gue, sampai hari kita marah-marah sama orang. Nah, daripada hal itu kita terjadi dalam kehidupan kita, ya sudah ikuti saja suara keduamu. Supaya kamu tidak penasaran lagi, kamu bisa benar-benar tahu sebenarnya siapa yang paling murni. Gitu, Pak. Good, that's good, very interesting. Ini kalau saya ngelanjutin kayaknya bisa puluhan episode. Boleh, siapa takut. Tapi ini buat penonton kita juga, kalau memang ada yang pengen coba mau ketemu Anjas untuk minimal ya untuk pengobatan ya, karena saya suka yang satu tekniknya bro itu adalah pernapasan. Pernapasan itu kunci dari segala hal. Banyak yang nggak ngerti dan banyak yang tersesat lah mungkin dengan obat-obatan, dengan ini, dengan itu kan. Gua bisa nih sembuh dengan obat, tetapi ada metode yang di atas segala obat itu, ada metode itu, yaitu metode pernapasan. Saya pun pengen belajar dari Bro Anjas gitu. So bro, ada pesan mungkin for our audience, what is good for them, what is mungkin motivasi bro? What did you call for your audience? I call guys. Guys. Okay, everyone, thank you for joining channelnya Pak Syangker. Digital Film Media Channel. Digital Film Media Channel. Dalam acara success story-nya Bro Anjas. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang Pak Syangker serve pada semua teman-teman bisa bermanfaat. Kalau mau tanya-tanya silahkan mampir ke sosial media saya. Sosial medianya apa? Di Instagram atau di channel YouTube juga ada. Gitu, Anjasmara Prasetya, Pak. Gak dirubah-rubah saya. Saya begitu adanya aja. Boleh DM, boleh email gitu. Dibikin gampang aja. Because who knows, kalau kita bisa membantu orang ada rasa kepuasan tersendiri. Iya. Betul, Pak. Oke. Kebetulan kita juga punya ini motto kita buat program kita itu, if you can do it, they can do it also. Yes, definitely. If somebody can achieve the level of ketenangan hidup seperti Anjasmara, I think you guys can also do it. Amin. Iya kan? Amin. Karena I know perubahannya Anjas itu aku tahu banget. Tahu dari zaman itu. Dari zaman kita ketemu awal, dari zaman main film awal, dari zaman nakal-nakal dikit. Nakal-nakal dikit. Sampai pada level kayak gini, wow, that's amazing banget. Gitu. Masih belajar, Pak. But I'm very proud of you, bro. I'm very Pak. proud for your voice. So thank you for your time, bro. Sama-sama. Ya, thank you for your time. See you soon. Oke, guys, kita nanti ketemu lagi di acara Success Story. Tentunya dengan bintang tamu lainnya yang punya pengalaman hidup, jatuh bangunnya mereka seperti apa. Saksikan terus Success Story sampai kita jumpa lagi di next topic. Jangan lupa kalau mau bertanya dengan Bro Anjas itu tadi udah disampaikan Instagramnya, YouTube-nya. Sampai kita ketemu lagi, guys. Bye bye.
Jadi biasanya kita kalau lagi nggak ini latihannya di sini tapi pagi saja. Goodness, my office is just 1 minute bro. Oh ya? Ini kalau gue bisa kesini hari apa kayak belajar bentar. Pagi kita biasanya, cuma Pagi. sekarang karena lagi PSBB jadi kita Paginya jam berapa? jam 8. Jam apa nih? Jadi dulu pada saat bangun judulnya adalah Bule Masuk Kampung. Dalamnya modern. Nice bro. How many years you punya? Kita udah di sini 18 tahun ya, Pak. Ini Chakra cleaning. iya ini baca cleaning. Chakra cleaning. Ini karena buat studio, jadi ya beginilah. Jadi pagi habis ngajar. Pengen yang fancy tapi yang seirama belum dapet. You're doing on Zoom atau live YouTube? YouTube ada, Zoom ada. Ada dulu. Mm-hmm. This is something we have to reveal. Iya. Gitu. Jadi gabung semua, yoga, Buddhism, semua digabung ya? Semua. Ada apa namanya? Vibration. Betul. Vibration. Dan lucunya Pak, pelukisnya sampai sekarang belum bisa ngelukis kayak gini lagi. Udah nggak bisa lagi? Masih, tapi gayanya beda. Ini ada fiery vibrations. Iya. Kayak luar apa? Efek api. Iya. Desire, bener. Jadi orang bisa belajar, oh sama guru ini belajar ini, sama ini belajar ini, sama Anjas belajar ini, gitu. Kalau Pak Anjas sudah paling top ya lah ya.